Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 73. Bab 371 Kecerdasan Teknik Rahasia. Layar besar dan ringan digantung di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya dengan cara yang teratur. Di samping kata-kata tersebut, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Di dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait satu sama lain, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiao Yan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melonjak saat dia dengan lembut bertanya. Guru, apakah kamu tahu apa ini? Iya. Cahaya di mata Yao Lao perlahan menghilang saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia mendecakkan bibirnya dan tersenyum saat berkata sambil mendesah terkejut. Kali ini, kamu benar-benar telah mengambil harta karun. Perubahan misterius 3 misterius, ini adalah teknik rahasia kelas tinggi yang sangat misterius. Teknik rahasia. Alis Xiao Yan segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Dou Qi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu di kota Wutan, teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia tingkat lanjut untuk memungkinkan dirinya meningkatkan kekuatannya ke kelas Dado Usi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jiali untuk membunuh Liu Shi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Dou Uzi, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Dado Uzi. Teknik rahasia semacam itu benar-benar sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Api Langit 3 perubahan misterius, ini adalah salah satu harta karun yang dimiliki, lembah api yang terbakar. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi ini adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Oh! Hati Xiao yang tergerak saat mendengar ini. Memiliki jenis api luar biasa tertentu? Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin mempraktikkan teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah praktisi harus memiliki afinitas api. Kedua, dia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti api ungu milikmu. Tentu saja, api surgawi secara alami adalah pilihan terbaik. Tapi sejak kapan, api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini? Oleh karena itu, saya tampaknya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api yang terbakar, yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Jika saya harus memenuhi persyaratan ini dan berlatih, api langit 3 perubahan misterius, dapatkah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiao Yan berputar saat dia buru-buru bertanya. Tentu saja. Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata. Ini yang disebut, api langit 3 perubahan misterius, sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh, dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka. Apakah itu sekuat teknik rahasia yang Sun Er tunjukkan saat itu? Xiao Yan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat itu, saya mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih merah muda keesokan harinya setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya, benar-benar mengejutkan saya. Dari kelihatannya, saya khawatir masih ada celah antara teknik rahasia yang dia tunjukkan dan yang ini. Bagaimanapun, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau penarikan untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini memungkinkan kekuatan seseorang melonjak untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada reaksi besar yang muncul setelah setiap penggunaan.
Menggunakan api langit 3 perubahan misterius, ini sebagai contoh-contoh. Konon setiap kali digunakan, energi liar api tersebut akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun, dari penampilan luar teman perempuan kecilmu keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Xiao Yan tertawa getir dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, rasa ingin tahu yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memujinya. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Kamu seharusnya tidak begitu sedih. Api langit 3 perubahan misterius, ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya ketahui, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membuat kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala api yang Anda kendalikan. Saat itu, pemimpin lembah api yang terbakar, memiliki 1 jenis, api surgawi, dan 2, api binatang, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang ajaib. Kekuatan aslinya berada di sekitar level bintang 5 Douzong, tapi jika dia menggunakan 3 transformasi dari api langit 3 perubahan misterius, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Douzun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung antar kelas? Xiao Yan sedikit tergerak saat mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong mundur oleh satu serangan klon Yunshan, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melewati celah antara setiap kelas begitu seseorang mencapai tingkat Do Huang. Namun, api langit 3 perubahan misterius, ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang baru saja Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik, seperti yang baru saja dikatakan Yao Lao. Itu adalah batas yang bisa dinaikkan jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tapi itu berbeda untukmu. Anda yang memiliki mantra api, tidak perlu khawatir nyala api di tubuh Anda saling bentrok. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius. Ketransformasi ketiga kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang bahkan nenek moyang yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan mantra api. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiao Yan mau tidak mau mendidih sedikit ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Wajahnya memerah. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi melihat ke tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda dapat sepenuhnya memperoleh metode pelatihan untuk perubahan misterius 3 misterius. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar terang ini. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia meletakkan jarinya ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Tiba-tiba, ia tampak hidup saat ia mulai bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi serangkaian cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Banjir besar informasi dengan keras membanjiri pikirannya. Wajah Xiao Yan dengan cepat bergerak beberapa kali. Dia dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang melanda dirinya saat dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode latihan teknik rahasia. Gua gunung sekali lagi turun ke dalam keheningan total. Yao Lao perlahan mengelus jenggotnya sambil menatap Xiao Yan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak terduga bahwa teknik rahasia, lembah api yang terbakar, yang dijaga ketat ini benar-benar akan menemukan jalan ke kekaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan didapat oleh bocah kecil ini. Hehe. Orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan aku yang dulu meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan murid saya. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha apapun. Jika dia tahu tentang ini, saya khawatir dia akan sangat marah. Haha. Tawa bergema di seluruh gua. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat juga secara bertahap membukanya.
Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara matanya berkedip. Metode pelatihan untuk api langit 3 perubahan misterius, sangat aneh. Saya tidak tahu jenius aneh mana yang benar-benar bisa menciptakan ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara dia mencerna informasi yang telah terbang melalui kepalanya sebelumnya, dia secara kasar melihat metode pelatihan untuk api langit 3 perubahan misterius. Itu memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat langka di dunia ini. Tingkat kelangkaan mereka bahkan bisa dibandingkan dengan metode Ki kelas D. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu puas?" Catatan, perhatikan bahwa metode Ki, teknik Dou dalam hal nilai. Sangat puas. Mulut Xiao yang terbuka dengan senyuman. Dengan cepat mengikutinya, bagaimanapun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tapi saya baru saja melihatnya sekilas. Api langit 3 perubahan misterius, ini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya, informasi yang terkandung di dalam potongan batu giok hanya mencatat transformasi pertama. Bahkan tidak ada prospek sedikitpun dari 2 jenis transformasi yang tersisa." "Oh, hanya ada 1 perubahan?" Alis Xiao Lao berkerut saat mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ini mungkin beberapa trik kecil dari lembah api yang terbakar. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk mempraktikkan semuanya. Tapi jika tidak ada, maka tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki 1 api surgawi di dalam tubuhku. Sangat sempurna untuk melatih 1 jenis transformasi untuk saat ini." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan pikiran terbuka, "Ah, kalau begitu kamu harus berlatih untuk sementara dulu. Setelah Anda menemukan api surgawi lainnya di masa depan, kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari lembah api yang terbakar." Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam mengangguk. "Anda telah sepenuhnya pulih dari luka Anda. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya?" Yao Lao tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia merenung sejenak, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, "Saya ingin mencari ayah saya." Melihat bahwa Yun Leng benar-benar bersikeras bahwa dia tidak pernah menyentuh ayah saya sebelum kematiannya, saya khawatir apa yang dia katakan adalah kebenaran. Alis Xiao Yan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku, dengan kekuatan seorang Dado Usi, menghilang di depan mata seorang Do Uang?" Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut. "Kekuatan ayahmu benar-benar sebesar Dado Usi. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang entah kemana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi." "Orang lain?" Xiao Yan tertegun sejenak. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, saya khawatir kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Do Huang untuk membawa ayah saya pergi di depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain aku, sepertinya klan Xiaoku tidak pernah berteman dengan orang sekuat itu. Dengan latar belakang klan Xiaomu, sangat sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang begitu kuat. Tapi faksi di belakang teman perempuan kecilmu memang memiliki kemampuan ini," kata Yao Lao dengan lembut. "Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er?" Wajah Xiao Yan bingung saat dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat pintar, tapi dia masih terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan jauh ke depan yang begitu baik. Yang saya maksud adalah ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Klan Xiaomu memang punya hubungan dengan mereka, tapi tidak bisa dianggap bagus. Hubungan itu terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali Anda bertemu teman perempuan kecil Anda itu, Anda dapat bertanya kepadanya dan Anda dapat mempelajari beberapa rahasia."
Xiao Yan merasa kesulitan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat melihat ekspresi Yao Lao. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara lembut. Baiklah. Bagaimanapun, klan telah dipindahkan. Saya juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Kali ini, ayo buruan langsung ke Akademi Jianan. Iya. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia memandangi langit malam yang gelap dan hitam dan kilatan cahaya dingin melintas di pupil matanya yang menyempit. Dia berkata dengan lemah. Namun, pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Mengingat karakter Yun Shan, dia pasti tidak akan mengizinkanku meninggalkan Kekaisaran Jiama dengan mudah. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Hei, karena mereka ingin aku tetap tinggal, maka mereka harus bersiap untuk menerima pukulan. Aku, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba melompat dari jarinya yang panjang. Dia perlahan menghirup udara. Suara yang tebal dan rendah perlahan bergema di dalam gua. Bab 372 Balas Dendam Berdarah. Mengikuti arus waktu, malam perlahan menghilang. Ketika sinar matahari pagi pertama dari langit yang jauh membanjiri daratan, tanda-tanda kehidupan sekali lagi muncul di pegunungan binatang ajaib Mountain, yang telah tenang sepanjang malam. Burung-burung besar yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi serempak, nyanyian mereka tetap ada di hutan dan tidak memudar untuk waktu yang lama. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh ke jurang terjal. Suara keras yang dipancarkannya saat jatuh membuat takut burung buas yang berlama-lama di dekatnya sampai mereka buru-buru melebarkan sayap dan melarikan diri. Setelah batu gunung jatuh, pintu masuk gua yang gelap dan hitam terungkap. Sosok berjubah hitam segera berjalan keluar. Dia menyipitkan mata sipitnya saat dia menyapu mereka melintasi langit biru yang sebagian tersembunyi di balik kabut tebal. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata dengan lembut. Guru, apakah ada jejak murid sekte awan berkabut di dekatnya? Iya. Sebuah suara dengan cepat dipancarkan dari dalam hati Xiao Yan. Beberapa ratus meter di sisi lain jurang ini, ada cukup banyak ki dengan kekuatan yang bervariasi. Ada juga beberapa yang tersebar ke arah lain. Yun Shan telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Meskipun jejak ini ditekan olehku, mereka masih bisa sedikit merasakannya. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan ini untuk menebak posisi Anda secara samar. Namun, cukup beruntung bahwa wilayah yang dapat mereka persempit pencariannya masih sangat luas. Mereka perlu mencari dengan hati-hati untuk memastikannya. Jika tidak, mereka akan menemukan lokasi ini tadi malam. Hei, mereka benar-benar gigih. Sepertinya sekte awan berkabut sangat ingin membunuhku. Xiao yang tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kamu tidak bisa ditahan oleh mereka. Jika tidak, jika sesepuh dari sekte awan berkabut bergegas, Anda akan berada dalam masalah. Selain itu, saya membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritual saya pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri jika ingin melarikan diri dari blokade sekte awan berkabut yang mengelilingi area ini selama jangka waktu setengah bulan ini. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terakhir kali Yao Lao tertidur membuatnya mengerti apa artinya bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun Yao Lao saat ini tidak dapat mengambil tindakan langsung untuk membantunya, pengalaman luas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun masih dapat memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan sama sekali tidak khawatir meski situasinya cukup berbahaya. Karena saat ini saya dikelilingi dalam 3 arah. Saya hanya dapat terus bergerak lebih dalam ke pegunungan binatang ajaib dan menemukan kesempatan untuk memutar. Selama saya bisa membuang orang-orang yang mengejar saya dan menyembunyikan identitas saya pikir tidak akan sulit untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan berkata dengan lembut. Ya, semuanya terserah kamu. Saya akan membantu dengan melacak orang-orang yang mengejar Anda. Suara Yao Lao perlahan menjadi lebih lembut sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Bahunya sedikit gemetar dan sayap awan ungu besar terbentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya seperti burung besar saat dia melesat langsung ke arah awan. Saat tubuhnya berada sedikit di atas puncak jurang, Xiao Yan membalikkan badannya.
Dia segera mendarat dengan mantap di sisi seberang jurang. Dia perlahan mengembalikan sayap awan ungu ke tato dan berbalik untuk melihat hutan lebat yang mulai berdesir dengan sedikit gangguan setelah merasakan gerakan. Dia tertawa dingin saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang langsung menuju ke hutan lebat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di bawah naungan daun pohon yang lebat. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di seberang jurang tiba-tiba bergoyang sedikit. Sekelompok sosok manusia mengeluarkan suara, swash, saat mereka berkedip dan muncul. Mereka memegang pedang panjang yang bersinar di tangan mereka yang memantulkan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Tidak ada? Sesaat yang lalu, kakak laki-laki kedua merasakan beberapa gerakan di udara di sekitar sini. Buat takut burung buas yang berlama-lama di dekatnya sampai mereka buru-buru melebarkan sayap dan melarikan diri. Mungkin itu diciptakan oleh beberapa binatang ajaib. Namun, jurang di sini agak terlalu lebar. Sepertinya hanya saudara-saudara di sekte yang berpengalaman dalam hal afinitas angin, teknik yang dapat melakukannya lebih dulu. Iya. Ingat perintah sesepuh. Jangan bertengkar langsung dengan Xiao Yan jika kau bertemu dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua upaya kita untuk mencoba dan mengulur waktu. Iya. Respon tertib terdengar di tepi jurang. Beberapa bayangan tiba-tiba muncul, menggunakan angin sepoi-sepoi untuk membiarkan tubuh mereka melayang di udara. Mereka seperti kulit kucing yang melayang tertiup angin, dengan lembut jatuh ke sisi lain jurang. Beberapa orang bertukar pandang ketika mereka mendarat sebelum berdiri dan bergegas ke hutan lebat dengan kerja sama yang hebat. Di hutan pegunungan yang lebat, sesosok manusia dengan cepat berkedip di cabang pohon. Setiap kali jari kakinya dengan lembut menekan cabang, tubuhnya akan menggunakan kekuatan itu untuk secara tiba-tiba menembak dari jarak yang sangat jauh. Meskipun ada beberapa binatang ajaib yang membawa aura ganas, yang muncul di sepanjang jalan di mana sosok manusia melintas, binatang ajaib ini tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka akan berbaring di tanah tepat sebelum sosok manusia itu tiba. Tubuh mereka akan gemetar saat menyembunyikan ki mereka. Cara itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang mengejar semakin jauh dan jauh. Mereka sepertinya juga merasakan gerakan cepat Anda. Sekarang, ada sekelompok besar murid sekte awan berkabut yang bergegas dari segala arah. Namun, untungnya ada binatang ajaib yang menghalangi mereka di sepanjang jalan. Dengan kecepatan perjalanan mereka, Anda seharusnya bisa melarikan diri sepenuhnya pada malam hari. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan, yang bergerak dengan cepat. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk menatap cahaya tidak jauh di depannya. Jari-jarinya menekan dengan lembut sekali lagi dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya di tepi hutan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Perasaan naluriah di dalam dirinya menyebabkan ketidaknyamanan muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun tentang sumber kegelisahan ini. Apalagi Yao Lao tidak keluar untuk berbicara. Oleh karena itu, dia dengan paksa menekan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya dan menatap tajam ke pintu keluar yang cerah. Dia meningkatkan kekuatan kakinya dan akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat keluar. Hati-hati! Saat tubuh Xiao Yan keluar dari hutan, suara keras Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao! Sinar matahari yang tiba-tiba, cerah, dan menusuk mata menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Mendekati teriakan Yao Lao, serta suara air mata yang keluar dari langit, hawa dingin terasa di hatinya. Secara naluri, tubuh Xiao Yan dengan kuat dan anehnya berputar di udara sebelum mendarat di tanah. Tubuhnya berguling beberapa kali di rerumputan, seperti landak yang berguling-guling di gunung, sebelum memasuki semak kecil di dekatnya yang lebarnya hanya beberapa meter. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati langit biru. Matanya tiba-tiba menciut. Pada saat ini, ada 5 binatang ajaib tipe elang besar di langit luas, perlahan berputar di atas. Apa yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di belakang 5 binatang ajaib terbang. Meskipun dia sangat jauh dari mereka, Xiao Yan masih bisa mengidentifikasi identitas mereka dari jubah mereka, sekte awan berkabut. Sialan.
Sungguh tak terduga bahwa sekte awan berkabut benar-benar memiliki binatang terbang dalam skala besar. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Jika bukan karena peningkatan besar dalam kekuatannya yang juga memberinya lebih banyak kelincahan, dia akan benar-benar menerima beberapa cedera dari serangan diam-diam tadi. Maafkan saya. Ini melebihi harapan saya. Awalnya, saya pikir hanya beberapa doang dari sekte awan berkabut yang bisa terbang. Oleh karena itu, perhatian saya ke langit agak kurang terfokus. Pada akhirnya, saya tidak menyangka mereka benar-benar memiliki taktik seperti itu. Murid sekte awan berkabut terkuat di beberapa binatang ajaib yang terbang itu berada di sekitar bintang 2 Dado Usi. Aura lemah ini ditambah dengan ketinggian terbang mereka benar-benar berhasil lepas dari persepsiku. Saya ceroboh. Tawa pahit Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan. Guru, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku sudah mengira rencanaku untuk melarikan diri kali ini pasti tidak akan berjalan mulus. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kegelapan yang pekat melintas di wajahnya saat dia berkata. Namun, itu tidak cukup jika mereka ingin menghentikan saya hanya dengan beberapa orang ini. Hati-hati. Cobalah yang terbaik untuk tidak ditahan oleh mereka. Jika tidak, akan sangat merepotkan setelah bala bantuan mereka tiba. Yao Lao sekali lagi teringat saat mendengar niat membunuh dalam suara Xiao Yan. Iya. Xiao Yan mengangguk. Tangannya perlahan menggenggam lengan bajunya dan senyum dingin yang tebal muncul di wajahnya. 5 binatang ajaib terbang di langit berlama-lama di atas area ini yang diisolasi oleh hutan. Ada 2 murid sekte awan berkabut yang berdiri di belakang setiap binatang ajaib. Pada saat ini, 10 pasang mata cemas langsung memperhatikan semak-semak tempat Xiao Yan bersembunyi. Tuan Molei, orang di bawah ini tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid sekte awan berkabut di belakang binatang ajaib terbang bertanya kepada seorang pria paruhbaya, pria besar dengan hormat. Lepaskan sinyal suar dulu. Tatapan pria paruhbaya dan besar itu menatap tajam ke semak kecil saat dia memerintahkan dengan dingin. Sebelum sesepuh tiba, kita harus menghalangi Xiao Yan apapun yang terjadi. Pemimpin sekte tua berkata bahwa Xiao Yan terluka parah. Bahkan jika dia bisa memaksakan diri dan kabur, sepertinya kekuatannya akan sangat berkurang. Selama kita menundanya sampai sesepuh tiba, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Pemimpin sekte lama juga mengatakan bahwa pengecualian akan dibuat untuk mempromosikan siapapun yang menangkap Xiao Yan, apakah dia masih hidup atau mati, ke posisi diakon. Selain itu, orang itu bahkan akan dengan bebas diizinkan untuk memilih metode Xuan Qi tinggi dan teknik Dou. Ketika kata-kata pria paruhbaya ini keluar dari mulutnya, napas dari 9 murid sekte awan berkabut lainnya yang sedikit lebih muda segera menjadi tergesa-gesa. Keserakahan dan keganasan tambahan muncul di mata, yang biasa mereka lihat di sekelompok kecil semak-semak. Bang! Seorang murid sekte awan berkabut yang cerdas dengan cepat mengeluarkan suara sinyal dari saku dadanya tidak lama setelah kata-kata pria besar itu jatuh. Dia lalu menariknya dengan kekuatan besar. Saat suara yang jelas muncul, pedang panjang berkabut besar dengan tanda awan perlahan terbentuk di langit yang jauh. Saat murid sekte awan berkabut melepaskan sinyal suar, tatapan orang lain dalam kelompoknya terus menatap tajam ke semak-semak kecil. Pedang panjang tajam yang mereka pegang di tangan mereka memantulkan kilatan yang dalam. Douk yang lemah menyusut dan memanjang tanpa batas di tepi pedang. Setelah sinyal menyala dan suaranya perlahan menghilang, area itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tidak ada gerakan sedikit pun di dalam semak-semak kecil itu. Mata pria parubaya itu menatap tanpa berkedip ke semak-semak kecil. Keheningan aneh di sekitar menyebabkan wajah dingin dan tegas dari pria parubaya itu sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Secara logis, Xiao Yan harus tahu bahwa semakin lama berlarut-larut, semakin banyak kerugian yang dia alami. Tapi mengapa sekarang? Saat pria parubaya besar itu membayangkan sesuatu, perubahan terjadi di dalam semak-semak kecil di bawah. Daun-daun itu tiba-tiba melesat keluar, menembus langit. Bayangan hitam juga meminjam penutup daun dan meledak. Kemana kamu bisa pergi? Saat semak-semak bergerak, pria parubaya itu segera merasakan sesuatu.
Tatapan gelap dan dinginnya mengabaikan dedaunan pohon yang menutupi pandangannya dan langsung mengunci bayangan hitam itu. Pedang panjang di tangannya mengayun dengan cepat, bahkan membentuk beberapa bayangan di depannya. Saat pedang panjang itu bergerak, lebih dari 10 bilah pedang tajam ditembakkan dari ujung pedang. Mereka dengan segera dan dengan kasar diarahkan ke bayangan hitam. Titik di mana bilah pedang mendarat sangat cerdik. Mereka secara kebetulan menyegel jalur yang digunakan bayangan hitam untuk maju ke depan. Jika dia secara paksa menyerang, kemungkinan dia akan terluka di tempat. Bayangan hitam itu jelas tidak mau terluka karena ini. Oleh karena itu, kakinya tiba-tiba dimasukkan ke dalam rumput yang tertutup tanah, meminjam kekuatan elastis untuk menarik dirinya kembali dengan cepat. Dia segera berguling di udara dan sekali lagi dipaksa kembali ke semak-semak kecil. Hehe, anak kecil ini memang terluka parah. Sudut pria besar paruh baya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Sebelum senyum sombongnya benar-benar terungkap, bagaimanapun, cahaya 7 warna melintas dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya dengan cepat menegang. Hati-hati! Pria paruh baya itu sedikit berjongkok dan meraung tegas. Ah! Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan darah terdengar. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari bahwa binatang ajaib yang terbang tidak jauh darinya telah basah kuyup dalam cairan 7 warna saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya memblokirnya dengan douki mereka sesaat sebelum tubuh mereka terkorosi oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang putih. Kematian yang menyedihkan dari teman-teman mereka menyebabkan wajah murid-murid sekte awan berkabut yang tersisa menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka buru-buru mengarahkan binatang ajaib terbang mereka untuk turun ke tanah. Teman-teman bodoh. Jangan mendekati tanah. Xiao Yan ada di bawah. Pria paruh baya itu dengan tergesa-gesa berteriak dengan marah ketika melihat tindakan murid-murid sekte awan berkabut ini. Hehe, sudah terlambat. Tawa yang tebal, gelap, dan dingin tiba-tiba bergema di udara. Sesosok manusia tiba-tiba keluar dari dalam semak-semak kecil. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak, dan dia langsung muncul di samping 3 binatang ajaib terbang. Penguasa Xuan berat di tangannya secepat kilat karena memotong 3 jejak angin yang rusak. Setelah 3 suara teredam, darah segar turun dan meresap ke langit. Kepala 3 binatang ajaib jatuh dari langit. Binatang ajaib terbang tewas di tempat. 6 murid sekte awan berkabut di punggung mereka menjerit ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat. Kecepatan jatuh mereka yang cepat membuat angin liar bertiup melewati, untuk memaksa jeritan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Begitu dia membunuh 3 binatang ajaib terbang, Xiao Yan mengabaikan murid-murid sekte awan berkabut yang jatuh. Dengan kekuatan dousi mereka, jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiao Yan digantung di udara. Dia melirik satu-satunya binatang ajaib yang terbang di langit. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dengan cepat menerkam. Cepat pergi! Wajah pria parubaya itu benar-benar pucat saat dia menatap Xiao Yan yang sedang menembak. Teriakan seperti elang dengan tergesa-gesa dilepaskan dari mulut pria besar parubaya itu. Segera, binatang ajaib terbang yang tersisa dengan cepat naik ke udara, mencoba melarikan diri. Binatang ajaib baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah tajam yang langsung menembus dada murid sekte awan berkabut di samping pria parubaya besar yang sudah ketakutan dengan kematian teman-temannya sampai wajahnya pucat. Darah panas dan segar tumpah dari belakang pria parubaya besar itu, dan akhirnya memercik ke lehernya. Darah awalnya hangat, namun itu menyebabkan pria besar parubaya merasa kedinginan, dan penyesalan membengkak dari hatinya. Dia menyesal begitu serakah, dan keputusan yang dia buat untuk melibatkan orang-orang ini begitu dalam pengejaran. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Bayangan hitam tiba-tiba muncul di ruang kosong di depannya. Akhirnya, dengan cara iblis, dia mengangkat penguasa berat dengan tangannya dan menekan jari-jari kakinya dengan lembut ke kepala binatang ajaib. Wajahnya yang tersenyum seperti iblis jahat di mata pria parubaya yang besar. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa melupakan melarikan diri dengan mudah. Karena tidak memiliki ruang untuk mundur, pria parubaya besar itu mengatupkan giginya dengan ganas.
Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya dan mengeluarkan tawa yang keras. Douki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiao Yan memperhatikan pria parubaya bertubuh besar yang dituduh berniat membunuh. Dia dengan lembut mengangkat penguasa berat di tangannya dan menginjak kepala binatang ajaib dengan jari kakinya. Tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Saat suara dua pedang bertabrakan terdengar, kedua sosok itu juga terjalin dan saling berpapasan. Tangan Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke punggungnya sebelum bersiul dengan mulut ke udara. Cahaya 7 warna menyerbu ke lengan bajunya. Dia kemudian mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, menoleh, dan mengamati sejumlah besar bintik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Dia segera menghilang ke dalam hutan yang sangat lebat. Dari saat dia menyimpan penggarisnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik pria parubaya besar yang masih mempertahankan pendiriannya untuk mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, sekelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya membesar. Mereka langsung terbawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit saat mereka sampai di tempat yang baru saja mengalami pertarungan besar. Bintik hitam itu membesar dan sebenarnya terdiri dari lebih dari 30 binatang ajaib dengan bentuk yang sama. Ada 3 tetua dengan sayap douki di punggung mereka di posisi terdepan unit terbang. Molei, di mana Xiao Yan? Bagaimana dengan anggota lain dari unit kecil Anda? Ketiga tetua itu secara mengejutkan adalah 3 tetua awan berkabut yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiao Yan pertama kali melawan sekte awan berkabut. Pada saat ini, seorang tetua sedang mengamati pria parubaya besar yang berdiri di belakang binatang ajaib dengan kepala menunduk saat dia berteriak keras. Namun, Molei tidak bereaksi terhadap namanya dipanggil. Sesuatu yang salah. Saat mereka menatap Molei, yang menundukkan kepalanya, ekspresi pria yang lebih tua itu tiba-tiba berubah saat dia berteriak pelan. Saat teriakannya jatuh, tubuh Molei, yang berdiri di belakang binatang ajaib, tiba-tiba bergetar. Segera, tubuhnya meledak dengan ledakan, seperti bom, di depan tatapan kaget dari hampir 100 murid sekte awan berkabut. Darah segar yang tersebar ke segala arah segera mengalir dari langit. Mendesis. Sesaat setelah tubuh Molei meledak, binatang ajaib di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya sangat gemetar. Sesaat kemudian, ledakan dilepaskan dan ledakan lain terjadi. Darah segar disertai dengan potongan daging mengalir turun dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau yang gelap di bawah menjadi pemandangan seperti neraka. Saat mereka mengalami peristiwa mengerikan yang terjadi di depan mereka, hampir 100 murid sekte awan berkabut memiliki wajah pucat saat mereka turun ke dalam keheningan yang aneh. Beberapa orang yang lebih pintar sepertinya menyadari sesuatu dari tragedi ini. Balas dendam. Ini adalah balas dendam yang telah diberikan Xiao Yan kepada sekte awan berkabut karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Balas dendam serigala lapar, yang dipaksa ke dalam situasi putus asa, akan menyebabkan rasa dingin menyebar ke seluruh hati seseorang. Tetua tertua memiliki wajah hijau saat dia melihat darah segar dan sisa tulang di tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan. Xiao Yan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu selama ribuan kilometer, lelaki tua ini pasti akan mencabikmu menjadi puluhan ribu dari potongan-potongan, tarik otot Anda, dan patahkan tulang Anda. Raungan itu dibawa oleh douki karena dengan dahsyat menyebar ke seluruh gunung, tidak menghilang sampai beberapa saat kemudian. Di hutan lebat yang jauh, bayangan hitam yang berkedip cepat tiba-tiba berhenti. Dia dengan acuh tak acuh melirik langit di belakangnya dan perlahan mengeluarkan tawa lembut dan dingin. Kakinya segera menempel di dahan pohon, dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat sebelum menghilang. Bab 373 dikelilingi dan diserang di pegunungan binatang ajaib. Di dalam hutan lebat yang luas, pepohonan hijau cerah menutupi hampir setengah dari langit. Kadang-kadang, bagaimanapun, seseorang bisa melihat binatang ajaib terbang berulang kali melesat melewati langit dengan niat membunuh yang mengerikan melalui celah daun pohon.
Di langit di atas lautan pohon yang sangat besar, puluhan binatang ajaib terbang tersebar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan besar. Pada saat ini, binatang ajaib terbang ini bergerak lebih dekat dari jauh saat mereka perlahan mencari ke arah tengah hutan. Di dalam semak lebat tertentu, sepasang mata diam-diam melihat melalui celah di antara dedaunan, mengamati banyak tubuh besar di langit. Masing-masing membawa bayangan gelap saat mereka terbang melewatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya dengan erat. Meskipun dia telah melepaskan unit yang telah mengejarnya sebelumnya, kakinya tidak bisa berlari lebih cepat dari sepasang sayap. Oleh karena itu, unit terbang yang datang dari segala arah menyusulnya setelah 1 jam. Namun, beruntung pihak lain tidak mengetahui lokasi tepatnya dan tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sepertinya ketiga orang tua yang tidak akan mati itu sangat marah. Mereka benar-benar mulai menelusuri inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiao Yan menyusut dalam bayangan gelap saat dia dengan lembut bergumam. Kekuatan dari ketiga tetua sekte awan berkabut itu tidak buruk. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda dengan lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat secara akurat memberitahu lokasi Anda secara tepat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Sekarang mereka mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh ke dekat. Metode ini mungkin terdengar bodoh, tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menemukan Anda dengan cepat. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki binatang ajaib dengan peringkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan penindasan dari 3 tetua sekte awan berkabut yang memaksakan kehadiran, binatang ajaib lainnya tidak akan berani keluar dan menjadi ancaman bagi mereka. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang dikelilingi menjadi lebih kecil. Jika kita membiarkan mereka terus mencari dengan cara ini, kita kemungkinan besar akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kami akan menggeser posisi kami di area kecil ini. Wilayah yang perlu mereka telusuri terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki sekitar 50 binatang ajaib terbang. Jarak di antara mereka cukup jauh. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana 3 orang tua berada dan meminjam tutupan hutan lebat, akan sulit bagi murid sekte awan berkabut lainnya untuk menemukan Anda. Yao Lao merenung keras-keras. Namun, jejak energi di dalam tubuhmu itu pada akhirnya akan bertindak sebagai penanda bagi mereka. Selama kami belum menghapusnya, mereka akan dapat menemukan posisi Anda. Bisakah kita tidak menghapusnya sepenuhnya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya itu mungkin, tapi saya juga mengatakan bahwa saat menghilangkan jejak energi ini, riak yang kuat akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika saatnya tiba, Anda akan terungkap sepenuhnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi Anda setidaknya harus mengguncang orang-orang yang mengejar Anda. Jika tidak, jika Anda tidak berhati-hati, sayangnya Anda akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yao Lao berbicara dengan ketidakberdayaan dalam suaranya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melewati celah daun untuk melihat binatang ajaib terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, "Karena ini masalahnya, kita akan menghabiskannya terlebih dahulu." Begitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena keterbatasan jangkauan penglihatan mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga membutuhkan guru untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yunshan di dalam tubuh saya. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir. Iya, itu juga. Hei, sekarang, ayo pergi dan bermain game dengan sekelompok orang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan gesit turun dari pohon besar itu. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan tempat ini, tetua awan berkabut di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan 2 orang di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jejak energi dari pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh.
Tampaknya Xiao Yan telah mengetahui rencana kita dan mulai melarikan diri. Tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Tetua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Tatapannya mengarah langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan melarikan diri sebelum menangis dengan dingin. Eagle Unit, dengarkan. Pertahankan formasi. Ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi di dalam hutan. Iya. Tanggapan yang teratur bergema di langit. Segera, gelombang teriakan elang terdengar. Puluhan binatang ajaib terbang besar tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pepohonan. Di dalam hutan, Xiao Yan, yang bergerak dengan cepat juga tampaknya merasakan perubahan di pihak lain. Dia tertawa dingin saat langkah kakinya dengan cepat berhenti. Dia memutar tubuhnya dengan paksa dan benar-benar mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan. Orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengubah posisinya, 3 tetua sekte awan berkabut dapat merasakannya lebih awal dari orang lain. Wajah mereka segera menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Orang tua dengan kepala penuh dengan rambut putih dan usia yang jelas paling besar di antara ketiganya dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata dengan suara yang tebal. Ikuti dia dengan seksama. Aku tidak percaya kalau tubuhnya yang terluka bisa bertahan lama. Jika dia ingin lari, kita akan membuatnya lelah sampai mati. Saat suaranya jatuh, unit terbang yang jauh itu segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah yang sekarang dituju Xiao Yan. Namun, pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiao Yan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. Mengikuti. Orang tua berambut putih di langit memiliki wajah hijau saat dia berkata dengan suara tebal yang dingin. Seolah-olah pertunjukan unit terbang telah dimulai di atas lautan pepohonan yang luas. Orang bisa melihat puluhan binatang ajaib terbang berulang kali mengubah arah terbang mereka. Jika seseorang mengamati dengan cermat, bagaimanapun, seseorang akan dapat menemukan bahwa arah mereka terbang pada akhirnya berputar di sekitar lingkaran di wilayah ini. Lelucon yang menggelikan ini berlanjut dari sore hingga matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua kelompok tetap diam seolah-olah mereka telah menyetujui sebelumnya. Punggung Xiao yang ditekan ke batang pohon di tempat tertentu di dalam hutan lebat. Dia terengah-engah dan keringat mengalir di wajahnya saat itu mengalir. Dadanya naik turun dengan cepat. Berlari terus-menerus dengan kecepatan tinggi selama 1 sore penuh adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai Dado Usi, akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Beruntung, bagaimanapun, bahwa binatang ajaib terbang dari sekte awan berkabut juga menjadi kelelahan setelah dia memimpin mereka dalam pengejaran angsa liar sepanjang sore. Langit akhirnya menjadi gelap. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang turun di tengah cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke unit terbang di langit yang jauh dan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja, siapa peduli sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, setelah langit benar-benar gelap, aku ingin melihat bagaimana mereka akan terus mengejarku. Xiao Yan tertawa dingin. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan obat hangat yang bergulir secara bertahap di dalam tubuhnya. Ototnya yang awalnya agak mati rasa tampaknya menjadi jauh lebih nyaman. Matahari di langit yang jauh perlahan turun. Akhirnya, itu benar-benar tenggelam seperti yang ditunggu Xiao Yan. Ketika matahari benar-benar jatuh di belakang gunung, bagian dari pegunungan binatang ajaib ini segera jatuh ke dalam kegelapan total. Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya. Dia berdiri, mengangkat kepalanya, dan menatap unit terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa ada gerakan apapun. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit.
Dia segera tertawa dingin, melompat turun dari pohon tinggi, dan bergegas menuju tempat di pengepungan yang tampaknya paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit tepat saat Xiao Yan mulai bergerak. Jelas, mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi bergerak semakin jauh. Lebih tua? Salah satu orang di binatang ajaib terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata. Pertahankan formasi pengepungan. Semuanya, jangan bergerak. Tetua berambut putih melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata. Kali ini, saya ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri. Iya. Saat Xiao Yan melintas ke depan, sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat langit. Di tempat itu, sekelompok besar bayangan hitam gelap masih tertahan dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama dan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba saat tatapannya menatap tajam ke langit malam yang hitam pekat di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jatuh. Ki ini milik Dou Huang. Sial. Orang-orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat itu juga. Dia segera mengumpat dengan marah saat tubuhnya berkedip sebelum memasuki bayang-bayang gelap. Kehadiran di sekujur tubuhnya ditarik secara ekstrim. Tatapannya juga menatap tajam ke cahaya yang mengalir dengan cepat. Cahaya yang mengalir langsung memotong melewati cakrawala dan akhirnya tiba-tiba berhenti di depan tiga tetua sekte awan berkabut. Cahaya terang perlahan memudar, menampakkan sosok anggun dan mulia dari seorang wanita cantik. Pemimpin sekte. Ketika dia muncul, semua orang di sekitar binatang ajaib terbang, termasuk tiga sesepuh semuanya buru-buru membungkuk. Pemimpin sekte. Ketika seseorang mendengar bentuk alamat ini, itu wajar bagi seseorang untuk memahami bahwa orang yang baru saja tiba adalah pemimpin sekte-sekte awan berkabut saat ini, Yun Yun. Iya. Yun Yun menjawab dengan lemah. Matanya yang indah menyapu hutan lebat di kegelapan di bawah. Ekspresi rumit muncul di wajah cantiknya. Wajah dingin, lembut, dan tampan dari pemuda itu sekali lagi muncul di benaknya. Sebenarnya dia. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya di dalam kegelapan dan berkata dengan lembut sambil tersenyum dingin. Pemimpin sekte, Xiao Yan telah membunuh murid sekte awan berkabut kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli seberapa banyak dia menekan trans energi di tubuhnya, dia akan kesulitan melarikan diri dari Anda karena Anda memiliki afinitas elemen yang sama yang termasuk dalam garis suksesi yang sama dengan pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, tolong ambil tindakan dan cari tahu sepenuhnya jejak energi yang berasal dari tubuhnya. Tetua awan berkabut berambut putih salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yun Yun sedikit gemetar. Dia terdiam sesaat sebelum dia segera menutup mata cantiknya. Sementara Yun Yun terdiam, seluruh area menjadi sunyi seperti kematian. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini, apakah Xiao Yan akan diekspos sepenuhnya ditentukan oleh satu pemikiran wanita ini? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 374 Kedatangan bala bantuan yang mendadak. Di dalam hutan lebat, Xiao Yan mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Yun Yun di langit. Dia tahu bahwa pada saat yang terakhir muncul, posisinya kemungkinan besar akan terungkap sepenuhnya. Hanya saja dia tidak tahu apakah wanita yang pernah memiliki keterikatan dengannya ini akan. Di langit, Yun Yun, yang matanya tertutup, perlahan membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang halus yang sedang meronta dan sedikit gemetar, dan menunjuk ke arah Xiao Yan. Saat jarinya menunjuk ke tempat itu, cahaya putih samar tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi itu adalah lampu terang yang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiao Yan seperti rumah es. Dia tertawa pelan dan mengangkat kepalanya. Tatapan dinginnya menyaksikan orang dengan keanggunan tak tertandingi di langit sebelum membalikkan tubuhnya dan berlari.
Di langit, Yun Yun juga meminjam cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang sangat dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit di hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. Mengejar. Melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka menjerit keras dan angin kencang bertiup di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih redup di dalam hutan, siap untuk dibantai. Tubuh Yun Yun tergantung di udara. Dia menatap unit terbang yang mengejar dengan cepat ke cahaya putih di dalam hutan. Tangannya perlahan menegang, jari-jarinya yang panjang menusuk jauh ke telapak tangannya. Beberapa darah merah mengalir di sepanjang jari-jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan saya. Dia menertawakan dirinya sendiri di langit malam, dengan jelas mengetahui bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiao Yan terhadapnya. Namun, bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya akan tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah yang paling penting. Dia yang dibesarkan di sekte awan berkabut sejak usia muda telah menanamkan pikiran ini ke dalam dirinya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan secara tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin yang menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit gemetar dan purple cloud wings tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke cabang pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari kakinya menempel di lautan pepohonan dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya, seolah-olah dia sedang mengejar bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan sayap awan ungu di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun, posisinya saat ini benar-benar terekspos. Tidak ada gunanya baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, 3 kekuatan penekan yang kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu menunjukkan kecenderungan menjadi lebih kuat. Sayap awan ungu mungkin bisa memberi Xiao Yan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Douki sejati. Xiao Yan, anak kecil. Malam ini adalah saat kamu mati. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah membunuh murid sekte awan berkabut saya? Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun tangisan yang telah dikirim dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya, dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam saat dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak yang panjang di atas lautan pepohonan. Cobalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dibujuk oleh Yun Yun. Beri aku sedikit waktu dan aku akan bisa menekannya. Suara Yolau terdengar dari dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir fokus sepenuhnya untuk melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit. Sudut matanya mengarah ke 3 cahaya yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras. Kristal Dou di dalam pusaran di tubuhnya, yang memancarkan cahaya terang, sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalamnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan beredar dengan cepat. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang sayap awan ungu di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi sebagai bahan bakar, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang sayap awan ungu. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Saat mereka mengepak, sebenarnya ada suara angin dan kilat samar yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di sayap awan ungu, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak pesat. Itu benar-benar dapat meningkatkan jarak antara Xiao Yan dan 3 sesepuh awan berkabut di belakang sedikit dalam waktu singkat. Apa? Kecepatan orang ini benar-benar meningkat begitu banyak? Di belakang Xiao Yan, tetua sekte awan berkabut melihat kecepatan mantan tiba-tiba meningkat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu.
Yun Song, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia lepas dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi sesepuh? Orang tua itu, yang tertua di antara mereka, memiliki ekspresi sedingin es saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Mendengar ini, dua orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, tiga kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera, sayap Douki yang awalnya panjangnya sekitar 5 kaki tiba-tiba mengembang sampai panjangnya lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera, ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah berjarak puluhan meter. Ini buruk. Suara angin deras yang menusuk telinga yang telah dikirim dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Sudut matanya buru-buru kembali untuk melihatnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tiga sosok seperti hantu sebenarnya bahkan tidak berjarak 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tapi Xiaoyan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengatupkan giginya dan melangkah dengan keras ke lautan pohon. Dengan segera, tubuhnya langsung mendarat di dalam hutan. Plak, plak. Cabang yang lebat menghantam wajahnya, menyebabkan Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin. Namun, ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan ki yang tidak jelas di dalam area hutan tempat dia mendarat. Apakah saya telah jatuh pada skema pihak lain? Pikiran mengejutkan melintas di dalam hatinya. Tiba-tiba, bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersandar di dekat Xiaoyan. Satu tangan menutupi mulut Xiaoyan. Xiaoyan Didi, ini aku. Jangan panik. Sama seperti Douki dalam tubuh Xiaoyan hendak memuntahkan dan mengguncang orang yang telah bersarang di dekatnya, suara lembut yang mati rasa bisa terdengar. Catatan, Didi artinya adik laki-laki, tidak ada hubungannya dengan darah dalam hal ini, hanya berupa alamat. Ketika dia mendengar suara yang akrab ini, Douki di tubuh Xiaoyan yang akan meledak tiba-tiba menjadi tumpul. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat indah yang mengandung beberapa kekhawatiran. Ya Fei Ji. Wajah yang akrab membuat Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Catatan, Ji kakak perempuan, tidak berhubungan darah dalam hal ini, hanya sebentuk alamat. Mendiamkan. Jangan khawatir, ketiga sesepuh dari Sekte Awan Berkabut untuk sementara ditahan oleh Hai Tua. Ini adalah peta pegunungan binatang ajaib. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan Kekaisaran Magia. Cepat pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Sekte Awan Berkabut akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mencoba menangkap Anda. Yafei dengan cepat mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke tangan Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tertutup oleh pepohonan lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiaoyan memegang peta itu erat-erat dan menatap wajah cantik yang ditutupi dengan kecemasan. Dia tiba-tiba merasa tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Sekte Awan Berkabut, makhluk yang sangat besar ini, hanya Yafei dan Old Hai yang mengulurkan tangan bantuan mereka ke arahnya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa banyak masalah bagi mereka. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut adalah faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Ya Fei Ji, aku, Xiaoyan, bukanlah makhluk buas yang tidak tahu bagaimana membalas budi yang diberikan. Aku, Xiaoyan, tidak akan melupakan kebaikan yang kau dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiaoyan ini kembali ke Kekaisaran Mahajia di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Jiji percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan 3 tahun lalu.
Yafei tersenyum saat dia berbicara. Tangannya yang halus menyentuh wajah lembut dan tampan dari pemuda itu, yang ditutupi oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat pergi. Unit terbang dari Sekte Awan Berkabut akan segera bergegas. Apalagi Yun Yun akan segera tiba. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia menurunkannya dan menatap wajah yang mempesona itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan dengan kasar memeluknya. Wajahnya menjulur ke rambut panjang lembutnya dan menghirup aroma menyegarkan dari rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Ya Fei Ji, saat kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiao Yan, bisa mencapainya." Ya Fei awalnya terkejut ketika dia tiba-tiba dipeluk dengan kasar oleh Xiao Yan. Kemarahan cerah dan memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan, kilatan menggoda melintas di matanya yang seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, "Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Orang hebat tidak bisa menolak janjinya. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiao Yan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu." Xiao Yan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jiji tidak tertarik menjadi seorang ratu. Ya Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera teringat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiao Yan dan mendesak. "Cepat pergi. Ya Fei Ji, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiao Yan, tidak akan pernah melupakan bantuannya hari ini sampai aku mati." Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ya Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya menyerbu ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ya Fei berdiri di tempat semula dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah memudar ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil. Jiji menunggu Anda kembali. 3 tahun lalu, saya tahu bahwa kerajaan Jiama kecil ini tidak akan bisa menahan Anda. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya panggung di mana Anda dapat menunjukkan kekuatan sejati Anda. Jiji akan menunggu kedatanganmu kembali. Ketika saatnya tiba, saya percaya bahkan Sekte Awan Berkabut hanya bisa bersembunyi dan gemetar di bawah kaki Anda." "Unit terbang, pergi dan tangkap Xiao Yan." Teriakan marah tiba-tiba terdengar di langit. Saat teriakan itu terdengar, puluhan binatang ajaib yang terbang di langit malam segera memutar di sekitar medan pertempuran di langit, dan menerkam menuju cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Ya Fei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang buas besar yang terbang di atas. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka." Suara Ya Fei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan di sekitarnya tiba-tiba keluar. Douki mereka melonjak segera dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia meletakkan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang di bawah tekanan Yao Lao. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali posisinya, jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan secara eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Sosok yang bergegas itu melesat ke depan hampir sejauh 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tertambat di dahan pohon dan tubuhnya tegak saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di dahan pohon. Xiao Yan berdiri di dahan pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata sedingin es. Di tempat itu, jubah putih bulan berkibar dengan lembut. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tak tertandingi sedang menunggu. Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya ternyata adalah Yun Yun. Bab 375 kabur. Tubuh Xiao Yan berdiri diam di cabang pohon. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan.
Tangannya bergetar dan penguasa Xuan berat yang besar itu berkedip dan muncul. Dia melambaikan penggaris yang berat, dan suara tekanan dari udara yang dipotong muncul sebelum diarahkan ke keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya. Kamu baik-baik saja? Terima kasih, aku hampir terkubur di sini. Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, saya harus memikul beberapa tanggung jawab. Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya mencoba menjelaskan sesuatu. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali? Setelah itu kamu ingin membiarkan Yun Shan membunuhku di depan umum? Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam. Guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tapi sekte awan berkabut milikmu memiliki begitu banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunci saya di sekte awan berkabut. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada kematian. Xiao Yan mengejek saat dia tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Selama Anda kembali dengan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidup Anda. Tidak apa-apa? Xiao Yan, jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari sekarang. Yun Yun maju selangkah dan berkata dengan cemas. Nada suaranya secara samar menyiratkan bahwa dia sedang memohon. Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari sekte awan berkabut dan aku berdamai? Bagaimanapun juga Anda adalah pemimpin sekte. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak dapat melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan sekte awan berkabut, hanya ada satu jalan untuk saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain yang bisa saya pilih. Xiao Yan tertawa dingin. Jangan bilang kalau kamu bahkan bisa mengubah keputusan Yun Shan. Yun Yun membuka sedikit bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak nasib apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika dia jatuh ke tangan sekte awan berkabut. Namun, dia yang terjebak di tengah-tengah kedua belah pihak masih dengan naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika kamu bertekad untuk menghentikanku, maka... Xiao Yan mengguncang penguasa berat itu sedikit dan berkata dengan suara lembut. Kamu dapat mengambil kembali mayatku. Yun Yun menggigit bibir bawah merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak saat dia berkata. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin aku membunuhmu. Wajah Xiao Yan dingin saat dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan perlahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Douqi yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi yang menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuh indahnya sedikit gemetar. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit saat ini. Tangannya di dalam lengan bajunya yang terkepal erat sebelum segera bersantai. Ini berlanjut berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, mengeluarkan suara lembut, sa-sa. Matanya menatap tajam ke arah Yun Yun sementara tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat. Douqi di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan berkurang. Suasana aneh menyelimuti bagian kecil hutan ini. Saat, sa-sa, lembut terdengar, Xiao Yan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menunduk. Tubuhnya yang indah, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan menakutkan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini membeku. Sudut mata Xiao Yan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa penguasa Xuan berat sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan langkahnya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun.
Dia dengan lembut menghirup aroma samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu siap untuk menyerang? Ketika dia mendengar Xiao Yan membuka mulutnya, tubuh cantik Yun Yun bergetar lagi. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Tatapannya tertuju pada wajah lembut dan tampan pemuda itu saat dia dengan lembut bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali denganku? Kamu bisa membawa mayatku kembali. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia mengulangi kata-katanya dari sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan melangkah ke tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, sebuah kekuatan datang secara eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiao Yan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam. Dia masih menyerang. Xiao Yan menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Hanya Pithon penelan surga yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiao Yan siap untuk melepaskan Pithon penelan surga, bagaimanapun kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ini dengan lembut memukul punggung Xiao Yan. Segera, tubuh yang terakhir didorong ke depan dengan lembut. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pemuda itu sedikit tercengang saat dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya menghantam punggungnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicetak Yunshan di dalam tubuhnya benar-benar telah menghilang dengan diam-diam. Xiao Yan berbalik dan menatap Yun Yun yang bersandar lemah di batang pohon. Tenggorokannya menggulung sedikit. Apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiamha. Jangan kembali lagi nanti. Jika tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekte awan berkabut juga tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Xiao Yan menatap wanita dengan sosok yang anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut. Terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali. Kamu, alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiao Yan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata. Aku pasti tidak akan melepaskanmu saat kita bertemu lagi. Aku terlalu malas untuk memikirkan apakah kamu hidup atau mati. Saat kita bertemu lagi, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini untuk melepaskan aku. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali. Xiao Yan mengangkat bahu dan menatap wajah Yun Yun yang marah tapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es sekali lagi. Mungkin Yunzi di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Keduanya saling memandang. Mengapa kamu tidak pergi? Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk menghindari Xiao Yan saat dia berkata dengan sedikit kemarahan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, emosinya kacau sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa dengan tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang sekte awan berkabut dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu memblokir logikanya. Karena inilah ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya saat bergerak menuju targetnya. Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yun yang saya temui di gua gunung. Xiao Yan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan rasa bangsawan. Pada saat ini, ada beberapa kepanikan seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat saat mereka tinggal di dalam gua gunung. Suara aslinya yang dingin menjadi lebih lembut. Yun Yun kaget mendengar ini.
Denyut nadinya langsung melonjak dengan cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, Yun Yun adalah Yunzi, Yunzi adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda ketahui. Selain itu, ketika Anda berada di gunung awan berkabut, apakah Anda tidak mengatakan bahwa mulai sekarang, apakah saya Yun Yun atau Yunzi, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik dari pemimpin sekte awan berkabut, Yun Yun. Tetapi terhadap Yunzi, saya memiliki banyak kesan yang baik. Hari-hari di gua gunung saat itu adalah waktu yang aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupakan sampai aku mati. Xiao Yan tertawa pelan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi tertegun Yun Yun, dia perlahan memeluk pinggang cantik itu di bawah jubah pemimpin sekte yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk sepenuhnya. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, menyala menjadi merah cerah mirip dengan awan yang menyala saat dipeluk oleh Xiao Yan. Bahkan ujung telinganya yang halus berubah menjadi merah cerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan memuntahkan darah dan mundur. Pada saat ini, bagaimanapun, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak dapat memanggil sedikit pun Douki. Dia seperti seorang gadis kecil, yang pertama kali jatuh cinta, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tapi dengan rakus menyerap perasaan asing namun menenangkan, khusus ini. Meski aroma hangat ada di dadanya, tidak ada sedikit pun nafsu di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik ke belakang. Sebenarnya, saya merasa sangat menyesal. Saya menyesal bertahan dengan paksa seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di gua gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada waktu itu. Saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung sedikit ejekan. Kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini. Kemerahan wajah Yun Yun juga perlahan mundur saat Xiao Yan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai. Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, Bantu aku memberitahu Yun Shan bahwa aku, Xiao Yan, masih akan kembali. Saat waktunya tiba, aku akan membuatnya membayar hutang hari ini. Setelah dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan akhirnya berhenti berada di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke kejauhan sebelum terserap ke dalam kegelapan lama kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang perlahan menghilang itu. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan. Meskipun itu membuat hatiku sakit, kuharap kau tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian memudar. Namun, mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian seumur hidup. Namun, karena Anda sudah pergi, identitas Yunzi, yang menjadi bersemangat karena Anda akan benar-benar hilang. Masa depan saya akan menjadi pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, Yun Yun. Perasaan pribadi ini semestinya bukan milik saya. Perlakukan saja saat ini seperti aku yang disengaja untuk sekali ini. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap ke langit yang luas dan menghela nafas. Kelembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah kedinginan dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena kamu sudah pergi, jangan kembali lagi. Suara samar bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa menyebar. Bersambung ke episode 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.